Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa, senang. Isinya tentang podcast akan gue bakal ngasih info yang ada. Oke, gue bakal kali ini bakal ngebahas yang namanya azan. Kalau lo nggak tahu mungkin gue bisa pastikan tuh kayak sepanjang kita ya kan. Sebenarnya saya maksud gue tuh maksud gue di sini tuh apakah kita perlu beradab ya kan, mau ada ke orang tua, ada ke ilmu, ada ke atas segala macam lah yang spiritual lah ya kan. Sebenarnya itu perlu kan, cuman yang setelah gue lihat dari sosmed kayak gitu segala macam itu tuh anak-anak zaman sekarang ataupun anak yang tahun 2000-an. Gue nggak tahu ya, mungkin orang tuanya ngajin apa enggak, cuman gue nggak tahu ya itu pun adabnya tuh mungkin ya gue nggak tahu ya. Kalau ya misalkan ada beberapa orang tua di sebelah sana ataupun di luar sana mengajarkan adab ke anaknya, semoga anak itu yang diajarkan adab dan orang tua itu dipraktekin ya kan. Jadi orang tuanya masih contoh dulu ke anaknya adabnya gimana, ke orang tuanya ataupun ke teman-temannya gimana gitu loh, bahasanya gimana gitu loh. Oke, gue bakal ngasih tahu pengertian adab, arti dan faktor yang mempengaruhi adab manusia. Oke, sebelum gue lanjut jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Oke, ya gue terus berkembang. Oke. Sorry ya kalau misalnya gue baru ngampet lagi karena kemarin gue lagi sibuk karena ada urusan ya bantuin jualan. Oh ya, kalau lu yang tahu rumah gue dan ya di sosmed gue berteman atau berkenalan ataupun tahu, datang-datangnya ke rumah gue, kita ngopi bareng ya kan, sharing ya kan. Nanti kalau ada waktu gue bakal ngerekam di podcast gue. Oke. Thank you udah mau dengerin. Thank you mau dengerin curhatan gue sedikit. Ya udah, kita lanjut. Pengertian adab adalah Anda pasti pernah mendengar istilah manusia beradab. Sebenarnya apa sih artinya beradab ataupun adab? Manusia identik dengan beradab dengan individu yang seketika dan seketika itu dia berpikir tuh harus tanggung jawab. Gue udah dikasih tanggung jawab, harus tanggung jawab gitu loh. Tapi lama kelamaan adab itu mungkin mulai, gue nggak tahu ya, itu mulai pudar, bisa mungkin dari orang tuanya juga udah masa bodoh gitu loh. Makanya bagi kalian para orang tua yang lahirnya yang udah kelahiran 90-an ke bawah, tolong ajarkan anak-anak kalian beradab. Sekalipun hanya beradab pada orang tua, itu pun nanti bakal berpengaruh nanti ke depannya. Itu. Oke, lanjut yang mempengaruhi adab itu ada faktornya ya kan. Faktornya itu harus penting juga, bisa faktor dari orang tua bisa. Jadi pengaruh adab itu juga faktornya banyak. Jadi bagi kalian orang tua, kakak ya maksudnya ya lu yang punya adik, ya adab lu itu lu dikasih tahu ataupun kasih contoh buat adik-adik lu ya kan. Itu aja sih. Terus adab nih, menurut secara bahasa, adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat atau aturan yang berdasarkan pada norma maupun agama. Adab berasal dari bahasa Arab yang artinya pendidikan atau mendidik. Sedangkan menurut bahasa Yunani, adab artinya kebiasaan atau etika. Pada intinya, adab adalah sebuah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak untuk mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab.
penting nggak sih kita punya adab atau kita belajar adab? Menurut gue itu penting. Kenapa penting? Adab merupakan bagian dari akhlak mulia yang menuntun manusia untuk menjadi manusia beradab. Manusia beradab yang dimaksud di sini adalah seorang manusia bertanggung jawab terhadap kewajiban maupun haknya. Namun manusia beradab akan menjadi pribadi yang adil sehingga patut dijadikan sebagai pemimpin. Itu. Jadi ya mungkin yang adabnya main, manusia main, ya adab main lagi kalau main ke kelas atau ke rumah. Maksudnya kalau lu udah punya adab, tolong adabnya dijaga. Jujur aja gue pengalaman gue ya, gue datang ke rumah saudara, itu pun juga almarhum gue bilang itu sopan itu dijaga. Ya lu pernah lah ya kan dengar kan, lu main ke rumah saudara maupun ke rumah nenek lu ya kan, orang tua lu bilang sopan sama nenek ya kan, itu orang tua dan berkeluarga ya kan. Nah bagi kalian yang batu susah dibilanginnya, coba lu dengerin gitu loh, nanti itu lu bakal kena ke diri lu sendiri nanti kalau lu punya keluarga ataupun nanti punya anak gitu loh. Tapi kalau lu yang nggak punya keluarga, nggak pengen punya keluarga, nggak punya anak, terserah lu, tapi jangan buat yang lain yang aneh-aneh. Itu aja sih dari gua. Oke lanjut. Faktor pengaruh adab itu pertama jalan agama, yang kedua adalah adat dan istiadat, ketiga nafsu, keempat undang-undang. Nah gue bakal ngejelasin satu persatu ya, biar lu mungkin paham. Ya bakal ngejelasinnya dikit-dikit aja, biar sedikit aja. Yang pertama jalan agama. Kenapa Indonesia ini agamanya banyak ya kan? Karena yang tadi yang gue bilang faktor adab itu bisa berpengaruh tuh karena kita belajar agama gitu loh. Itu mungkin yang dengan podcast gue bukan agama Islam atau bukan non-Muslim, sebenarnya kalau misalkan menurut kalian nih di agama kalian adab itu penting apa enggak, lu komennya di bawah, oke? Kita saling belajar aja ya kan, saling tahu aja gitu loh, gitu biar kita nggak ada perpecahan gitu loh. Jadi gua ngajak ayo yang dengerin podcast gua bersatu, nggak usah lah gitu loh, nggak usah ada kerusuhan gitu loh, kecuali itu yang menentangnya di sini tuh pribadi kita dengan pribadi kita nih sama kehidupan kita. Misalkan ya kayak kemarin lah ya kan yang ngebahas podcast gue yang kedua apa ketiga gitu yang membahas ego itu. Nah itu sebenarnya kan itu kan udah mengganggu kita sebagai warga sipil ya kan. Itu sih nggak masalah ya kan, lu boleh protes ya kan. Cuman kalau di sininya misalkan lu minta jajan gak dikasih, lu nya mikir ya kan, lu di rumah ngapain gitu loh. Misalnya di rumah main doang, udah lu di rumah udah nggak usah kemana-mana. Jadi kalau lu mau keluar minta jajan, lu bantuin mak lu kayak ngapain kayak gitu loh. Jadi pasti malu mikir ada apa nih ya kan ada sesuatu nih ya kan, bantuin gue tumben bantuin abang tuh tumben. Tapi lama kelamaan kalau lu udah tadi awalnya lu bantuin orang tua itu karena pengen dikasih, lama kelamaan lu pasti bakal ngejalanin tanpa lu sadarin tuh, aku pengen bantuin orang tua tanpa lu sadarin karena itu udah terbiasa. Jujur itu pengalaman gue gitu. Dulu juga gitu gue, kalau misalkan mau jajan nih ya orang tua gue ngajakin gue gitu, bantuin mama dulu atau bapak, nanti kasih duit nih ya kan buat jajan. Itu gue. Jadi bagi kalian orang tua yang punya anak yang seumuran ya SMP lah ya kan, ya kalau SD sih ya kasih aja, cuman ya tapi kalau didikannya enaknya dari SD sih. Nah lu punya anak SD nih, ngajarin kebersihan lah, ngajakin ayo bantuin mama papa nih, ya misalkan lo yang para orang tua di rumah aja ya kan, terus punya anak bilang ayo bantuin papa yuk beres-beres kamar, beres-beres ini. Jadi
adab itu bisa timbul, keharmonisan keluarga itu bisa timbul dari adab kita ajarkan kepada anak gitu loh. Itu aja sih. Terus yang kedua adat istiadat, ya kan. Di Indonesia tuh kenapa adat istiadat itu banyak? Yaitu karena dari dulu kita tuh mengajarkan adat itu berbeda-beda. Ada yang misalnya adatnya gini nggak boleh, ada yang bilang pamali segala macam gitu loh. Terus makanya diciptakan namanya adat istiadat gitu loh. Adat istiadat merupakan salah satu hal yang mempengaruhi sikap manusia dan nantinya bisa mempengaruhi pada adab gitu loh. Jadi jangan salah. Jadi lu yang misalkan nih suka jalan-jalan nih, datang ke wilayah orang ataupun tinggal orang lain nih, lalu punya adab gitu loh, harus punya adab gitu. Misalkan adab lu datang ke suku apa ya kan, lu harus punya suku maksudnya harus punya adab gitu loh. Itu aja sih dari gua. Itu ketiga, nafsu ini merupakan salah satu faktor pendorong manusia untuk berbuat sesuatu seperti makanan, ambisi, hubungan biologis, hingga kemewahan. Nah, nafsu manusia ini adalah hal yang paling sering banget nih. Jadi kalau di agama Islam tuh kata Allah tuh yang paling musuh nyata itu ada bukan ini ya. Kalau musuh nyata kan itu satu setan ya. Cuman yang harus kita hadapi dulu itu adalah nafsu, itu menurut gue pribadi. Cuman kalau bagi kalian yang lebih paham, lu komen aja di bawah ya. Jadi menurut gue pribadi adalah nafsu itu. Jadi nafsu ini nafsu manusia adalah hal yang paling sering dilakukan ataupun bisa menjatuhkan manusia itu sendiri ke lubang ataupun ke jurang ya kan, ke jurang kesalahan maupun ya gitulah ya kan. Nah, mereka selalu mengutamakan jika tidak dikendalikan oleh hati nurani ataupun berpegang teguh dengan pada agama gitu. Jadi nafsu ini kalau kita nggak punya pegangan kayak ya gimana ya, lu misalnya bukan agama, lu bukan apa sih namanya, tidak mengenal Tuhan sama sekali, istilahnya minimal lu megang yang namanya hati nurani. Lu dengerin hati nurani lu ngomong apa, misalkan nggak boleh, ya udah lu nggak boleh, udah nggak boleh gitu loh, jangan lu paksain gitu loh. Itu sengaja melawan hati nurani lu sendiri gitu. Makanya adab itu penting, makanya gue bilang adab itu penting gitu. Terus undang-undang, kenapa harus ada undang-undang ya kan? Jadi undang-undang ini adalah merupakan sebuah aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Aturan ini dibuat sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat. Tidak ada aturan undang-undang yang bersifat negatif. Oleh karena itu, manusia berhadap tentu akan berlaku sesuai dengan aturan undang-undang. Mungkin yang tadi yang gue bahas tadi, yang juga saya mungkin gue kadang kalau gue pribadi ya, kita ngebahas pemerintah ataupun dia punya jabatan sekarang, kita pasti takutnya bakal akan imbas gitu loh. Jadi gue ngasih ya, gue berharap sih dengan membuat podcast ini, gue bukan panas-panasin yang dengar ini untuk lawan pemerintah, bukan. Maksud gue nggak mau ya, tapi gue hanya pengen ayo semuanya gue sekalipun lu nggak peduli dengan pemerintah ataupun tentang politik, istilahnya lu harus tahu updatean hari ini apa, minimal itu dah, itu minimal gitu aja. Jadi kalau misalkan ada demo ataupun ada mahasiswa demo ataupun warga demo di Istana Negara maupun di DPR, lu udah tahu infonya, oh masalah ini gitu. Jadi kita jangan asal bunyi aja gitu di tengah jalan ya kan. Jadi lu di jalan tuh udah tahu, oh masalahnya ini gitu. Jadi membahas masalah harus ada materinya dulu itu kalau gue pribadi. Oke, itu aja sih dari gue, podcast yang ke 8 ya. Nah, kalau gue salah lu komen aja.
aja. Oke, itu aja sih dari gua. Mungkin lain kali gua selanjutnya mungkin gua akan bahas apa itu ilmu atau yang lain. Nah, itu aja sih dari gua. Kalau misalnya gua ada salah kata, salah gua banyak banget yang ngomong ya. Ada salah kata, kalau maafin karena banyak manusia, gua bukan pencipta. Oke. Nanti di layar itu ada 2 channel gue tuh, ada sama Topan. Yang lu mau lanjutin vlog gue kayak gimana, lu lihat aja di vlog gue yang Topan yang kedua. Lu mau dengerin podcast gue di sini aja tempatnya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, thank you ya udah mau dengerin. Next time, sorry gue baru update lagi karena kesibukan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.